Yo guys, siapa yang cita-citanya ingin menjadi zombie dan menggigit pacar kalian agar dia jadi zombie juga? Jadi di sini admin Yuki akan berdongeng pada kalian ya mengenai satu cerita zombie yang cukup menarik. Judulnya akan ditulis di komentar. And let's begin. Cerita diawali dengan anak-anak sekolah yang terjebak oleh virus zombie. MC di sini bernama Sung Hon. Dia punya penyakit asma dan membutuhkan obat-obatan agar terus bertahan hidup. Di sisi lain, heroin ini bernama Yuna. Yuna sering menggalau Ria di atas atap tentang apakah mereka benar-benar sudah mati. Maksudnya zombie-zombie di bawah ya. Sebenarnya mereka itu bukan zombie kan. Zombie itu hanya julukan yang diberikan oleh mereka yang masih punya akal sehat pada orang-orang mati yang menjadi mayat hidup di jalanan. Di sisi lain, anak-anak yang lain sedang belajar cara membunuh zombie. Jadi nih, katanya zombie akan mati saat kepalanya dihancurkan oleh pemukul baseball. Murid-murid bertanya, apakah guru pernah membunuh zombie? Dan ternyata guru belum pernah membunuh zombie. Di sisi lain, guru kesehatan datang untuk memberikan persediaan makanan dan obat-obatan. Tapi dia dimarahi oleh guru yang tadi, yang bernama Pak Choi, karena guru kesehatan membunuh zombie memakai shotgun dan membuat Yuna ketakutan. Tapi guru kesehatan balik memarahi Pak Choi karena dirinya sudah capek-capek membahayakan diri demi semua orang dan hampir mati digigit zombie. Tapi malah mendengar ocehan Pak Choi yang bahkan belum pernah membunuh zombie. Tapi Pak Choi ini hanya tahu beres tanpa pernah mencoba membahayakan nyawanya untuk mengambil makanan. Di sisi lain, asma Song Hun kambuh. Untungnya guru kesehatan mendapatkan beberapa obat asma untuk Song Hun, yang nantinya obat ini akan menjadi penyelamat Song Hun. Just wait. Sesaat setelah mereka menghirup nafas lega, tiba-tiba ada zombie pintar yang bernama Bokor. Dia membawa mobil dan menabrak sekolah, membuat para zombie dapat masuk ke sekolah. Ternyata, hal yang dikatakan Yuna ini benar. Zombie ada yang memiliki akal pikiran dan ada yang tidak. Atau lebih tepatnya, kebanyakan zombie belum bisa mengendalikan pikiran mereka. Dan sekalinya ada yang bisa berpikir, dia malah menjadi villain yang membahayakan mereka semua. Guru kesehatan berusaha keras menghadang zombie yang ada, sementara Pak Choi membimbing murid-murid ke lantai 2. Terlihat satu siswa terkena gigitan manja dari salah satu zombie hijau, dan beberapa orang di kelas juga mempraktekkan cara untuk membunuh zombie. Tapi kepala zombie ini sangatlah keras dan tidak mudah dibunuh. Malah tangan dan kaki dia terkena gigitan. Di sisi lain, Sung Hon mencari Yuna karena dari tadi Yuna ini tidak terlihat. Ternyata kedua kaki Yuna sudah dicakar oleh zombie dan Sung Hon menendang zombie yang menyerang Yuna. Mereka berdua kabur ke dalam kelas dan melihat teman Yuna sudah menjadi zombie hijau. Dan ternyata efek cakaran zombie pada Yuna membuat Yuna menjadi zombie juga. Dengan cepat, Yuna menggigit leher dari Suhon. Yes, akhirnya duo sejoli ini jadi zombie ya guys ya. Di sisi lain, para zombie yang melihat Suhon tergigit langsung jadi tenang. Oh ya, jadi zombie-zombie di sini itu bisa merasakan hawa kehidupan. Jadi saat ada orang yang hidup yang bisa mereka gigit, mereka itu akan beringas. Tapi saat orang itu terkena gigitan, maka zombie akan jadi kecewa dan pergi meninggalkan orang yang sudah jadi zombie. Ibaratnya itu manusia hidup itu kayak makanan enak, tapi saat sudah jadi zombie, maka akan menjadi makanan busuk. Itulah pandangan para zombie ya guys ya. Nanti ini akan saya bahas. Dan terlihat Suhon sudah menjadi zombie juga. Di sini Suhon tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Dan kalian ingat kan obat asma yang saya katakan di awal? Yap, obat itu memiliki efek anti kantuk, membuat Suhon dapat mengendalikan pikirannya. Hanya saja tubuhnya tetap belum dapat terkontrol untuk saat ini. Di sisi lain, ternyata ada 18 orang yang selamat dari insiden zombie bokor barusan. Mereka terjebak di lantai 2, tapi setidaknya minimarket tempat guru kesehatan menyimpan makanan ada di lantai 2. Jadi mereka aman untuk sementara waktu. Di sisi lain,
Suhon mulai bisa bergerak sedikit dan berhasil membuka pintu. Tapi tiba-tiba dia merasakan hawa kehidupan dan mulai mengejar seorang wanita. Wanita itu berhasil kabur dan menendang wajah Suhon. Suhon tersadar kembali dan dia menyimpulkan kalau indera penciuman zombie sangat kuat akan hawa keberadaan manusia. Dan saat ada manusia, maka Suhon tidak dapat mengendalikan pikirannya. Dia kerasukan dan membuat dirinya menjadi aing maung. Di sisi lain, wanita tadi menceritakan tentang zombie pintar yang melempar darah, membuat tempatnya diserang oleh zombie, dan hanya tersisa dia sendiri yang masih hidup. Akhirnya, dia pun sampai di sini. Lalu, anak-anak nakal malah keluar membawa motor. Mereka pergi ke minimarket untuk mengambil beberapa pakaian dan senjata. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Suhon yang sudah menjadi zombie di jalanan. Mereka memukulkan tongkat ski, tapi hanya menggores dada Suhon. Di sekolah, wanita yang tadi ternyata ini bernama Sujin, bertengkar dengan guru kesehatan. Karena ini, guru kesehatan tidak suka dengan kedatangan Sujin. Pak Choi dan Sujin berencana mengambil beberapa makanan di gudang. Tapi ya, gudang ini ada di lantai 1 dan itu berbahaya. Oh ya, makanan ini bernama emergency food ya, jadi makanan saat kondisi darurat gitulah. Tapi Sujin ini ternyata memiliki semprotan khusus yang membuat zombie sedikit terganggu. Dan benar saja, saat sudah disemprot, zombie tidak menyadari keberadaan Pak Choi. Pak Choi berusaha membawa makanan sambil ketakutan dicium oleh zombie. Sementara Suhon membaca buku, dan luar biasanya, hanya dengan sekali lihat, dia mengerti segalanya. Jadi, Suhon sudah membaca banyak buku. Suhon mencari penyebab dirinya ini bisa memiliki akal sehat. Dan akhirnya dia tahu, yaitu karena obat asma. Saat Suhon sedang asik membaca buku, efek semprotan Sujin hilang, membuat dia berlari ke arah Pak Choi. Untungnya, Suhon sempat memakai masker dan berhasil menyelamatkan Pak Choi dari gigitan zombie. Suhon juga mengantarkan emergency food pada Pak Choi. Di sisi lain, yaitu di jalan raya, terlihat anak-anak nakal sedang dikejar oleh Bokor yang mengendarai mobil bus. Apa jadinya kalau kalian dan ayang kalian berubah menjadi zombie hijau? Hidup atau mati adalah judul manhwa kali ini, menceritakan sebuah wabah zombie dan bercerita di sekitar anak sekolahan yang terjebak oleh wabah ini. Tanpa disangka, sekolah mereka diserang oleh zombie botak yang pintar bernama Bokor, membuat segalanya menjadi kacau. Tapi membuat MC menjadi manusia jenis baru yang kebal dari virus zombie dan menjadi sangat cerdas. Bagaimanakah ceritanya? Nantikan video lengkapnya di Long Time Video channel ini. Di sana juga ada orang yang seperti pendiri agama. Oh ya, di titik ini Bokor itu dianggap sebagai Mesias. Saya kurang tahu sih artinya apa. Yang jelas Bokor ini dipuja seperti orang yang penting gitulah. Dan kembali ke tempat Suhon yang ternyata berhasil selamat dari guru kesehatan. Dia masih berusaha untuk membuat zombie lain memiliki akal sehat lagi. Suhon kini memiliki 8 zombie toge untuk dieksperimen. Dan entah kemana nih si Yuna. Suhon menyuruh para zombie toge untuk membaca dan menulis. Dan ada satu zombie yang bernama Hong Jiwan yang mulai sedikit bisa bicara. Dan ada juga zombie yang joget-joget TikTok. Hingga akhirnya Yuna datang untuk menyapa Suhon. Yuna yang tadinya cantik, malah jadi gini gitu kan, jadi toge. Tapi Suhon bersyukur masih bisa bersama Yuna. Terlihat Yuna menjadi zombie yang dapat tersenyum. Di sisi lain, guru kesehatan mengajak seorang murid untuk keluar sekolah dalam rangka mencari senjata. Mereka mendapatkan shotgun dan meledakkan kepala zombie. Di tempat Paksi Sujin, mereka disapa oleh seekor kucing kuning yang sangatlah lucu. Bahkan Sujin terlihat sangat senang melihat meong ini. Melihat ekspresi bahagianya ini, di belakang si kucing ternyata ada seorang zombie yang merasakan hawa kehidupan dari Sujin dan murid wanita. Tapi malah dirinya yang harus bermain dengan si empus. Sujin berusaha untuk menyalakan mobil dan sedikit frustasi karena mereka yang tadinya berdelapan kini tinggal berdua saja. Di sekolah, ternyata murid berkacamata kembali memakai mobil Jeep milik tentara. Oh ya,
Jadi para tentara ini sudah ada di bawah kendali Bokor. Jadi mau tidak mau murid berkacamata harus kabur dari sana. Bahkan wanita dokter sudah terinfeksi oleh virus toge. Murid berkacamata ingin masuk tapi tidak diizinkan. Alhasil dia diserang zombie. Sementara itu Pak Choi yang dari tadi menghilang ternyata sudah ada bersama para orang dewasa yang selamat. Pak Choi bersama dua muridnya disambut hangat oleh para orang dewasa. Di sekolah terjadi adegan kejar-kejaran antara guru kesehatan dan zombie. Dan ternyata guru kesehatan sok keras padahal rib ayem. Akhirnya dia pun tertimpa oleh tembok bata yang dirobohkan oleh zombie. Di sisi lain, murid berkacamata sudah lumayan jago untuk memakai machine gun miliknya. Suhon melihat hal itu. Dan ternyata murid berkacamata ini bernama Hyun Ho. Oke, mari ubah nama dia menjadi Hyun Ho. Ya karena dia juga akan menjadi tokoh yang penting ke depannya. Oke, kini Suhon dan Hyun Ho bertemu. Kondisi Hyun Ho sudah sangat parah. Suhon khawatir padanya. Tapi Hyun Ho mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Di sisi lain, Sujin dan murid wanita kembali ke sekolah karena mereka hanya tersisa berdua. Mereka melihat guru kesehatan yang sedang cosplay penyu di bawah batu bata. Sujin ragu untuk menyelamatkan guru kesehatan, mengingat mereka harus beristirahat karena sudah mengalami banyak kejadian. Tapi akhirnya Sujin memutuskan untuk membantu meski batu ini sangatlah berat. Tapi Sujin tetap berusaha keras. Di sisi lain, murid yang bernama Sujin memakai shotgun yang dipinjamkan oleh guru kesehatan. Tapi karena tidak mampu menahan recoilnya, membuat dirinya terpental. Untung, zombie toge yang di depan mereka juga berhasil dikalahkan. Dan singkat cerita, guru kesehatan bebas. Lalu kita berpindah ke tempat Pak Choi. Yang akhirnya dia sadar kalau mereka dibiarkan masuk ke bunker ini tidaklah gratis, melainkan ada niatan lain dari para orang dewasa, yaitu wanita. Yap, mereka ini mesum dan cabul, membuat Pak Choi marah dan mengacungkan senjata pada mereka. Murid wanita dan murid pria sebenarnya sudah pasrah, tapi Pak Choi masih mempertahankan mereka, membuat para orang dewasa marah dan berniat membunuh Pak Choi, lalu melakukan tindakan 18++ terhadap si murid wanita. Tentu Pak Choi berusaha keras untuk melindungi muridnya. Lalu Scan berpindah lagi ke sekolah. Lagi-lagi Bokor menyerang dan mengirim banyak zombie toge ke sana. Dan ini zombie ya, menang banyak weh, ngegigit cewek cantik. Dan para murid mulai kelabakan karena toge mulai banyak dan mengejar mereka. Tapi di lantai satu itu, Suhon yang sudah bisa mengendalikan pasukan membawa machine gun dan bersiap untuk melawan para toge. Suhon mulai menyuruh murid manusia untuk menunduk dan murid zombie untuk menembak. Terlihat murid manusia sangat ketakutan dan bingung kenapa ini para zombie saling membunuh begitu. Tapi Suhon menyuruh mereka untuk jangan banyak tanya dan teruslah berlari ke arah sini. Maksudnya masuk ke dalam kelas. Suhon memancing para zombie hijau dengan darah dan membuang mereka ke luar sekolah. Tapi di sana dia bertemu zombie hijau tipe preman. Suhon kesulitan melawan zombie ini karena dia sangat kekar dan berotot. Tapi Suhon cerdas dan membuat zombie preman menabrakkan kepalanya ke mobil. Tapi zombie preman belum kalah dan kembali menyerang Suhon. Kini zombie preman malah friendly fire dan menyerang anak buah Bokor sendiri. Dan dengan brutal, dia melompat ke arah kelas, membuat semua murid kaget dengan jump scare itu. Tapi di sana ada Hyun Hon yang berhasil mengalahkan zombie dengan headshot. Yuna yang melihatnya hanya bisa terdiam. Lalu di tempat Suhon, dia dengan panik mengecek kondisi teman-temannya. Dan ternyata mereka selamat. Suhon mulai mengisi ulang kalung-kalung darah yang mulai mengering. Oh ya guys, ada sedikit info. Jadi, murid yang pintar seperti Hyun Ho akan mendapatkan kecerdasan lebih cepat daripada zombie biasa. Dan ya, Hyun Ho ternyata sudah jadi zombie guys di sini. Oke, lanjut. Di tempat lain, Pak Choi masih berusaha untuk melindungi murid-muridnya. Dan singkat cerita, para orang dewasa habis guys di mukbang zombie. Sementara Bokor sedang menyaksikan sekolah yang dia serang. Dia melihat kalau ada zombie pintar seperti dirinya. Yap, itu adalah Suhon. Suhon sendiri masih berusaha keras untuk melindungi murid yang masih manusia. Ya meski murid manusia ini parnoan dan tidak percaya pada Suhon, tapi Suhon tetap melindungi mereka. Dan ternyata Suhon malah diserang oleh seseorang.
Nah, kalau menurut Mimin sih ya, orang-orang kayak gini nih 11-12 guru kesehatan. Zombie gak ngapa-ngapain, malah diserang, nyari mati gitu. Di sisi lain, Pak Choi dan muridnya diselamatkan oleh Sujin, sementara orang dewasa yang cabul dibiarkan mati oleh Sujin. Ya karena Sujin tahu mereka berniat melakukan hal buruk pada seorang gadis. Kembali ke tempat Suhon, ternyata Suhon tidak menggigit orang yang menyerangnya tadi, dan Suhon hanya mengambil maskernya saja, agar Suhon tidak birahi pada hawa kehidupan manusianya. Dan terjadi sedikit flashback tentang Bokor dan asal-usul zombie. Jadi ceritanya nih Bokor tuh dari bayi udah penyakitan dan kehilangan seluruh rambutnya. Orang-orang nih mengira Bokor ini mengidap kanker, ternyata tidak. Dia ini mengidap penyakit zombie toge, atau lebih tepatnya dia adalah orang yang kebal terhadap zombie toge. Oke lanjut lah ya. Sekarang kita kembali lagi ke sisi Suhon. Dia bersama wanita berjaket berusaha untuk kembali ke sekolah. Dan di sisi sekolah, ternyata murid manusia itu kebingungan. Kenapa ini para murid zombie malah olahraga? Seakan mereka itu masih hidup dan normal seperti biasanya. Malahan jadi manusia yang gak normal karena harus terkurung kayak ayam. Di sisi lain, Pak Choi dan Sujin juga kembali ke sekolah karena mereka khawatir pada murid-muridnya. Dan ya, saya agak heran di titik ini tuh. Ini ngapain mereka tuh ninggalin sekolah kalau ujung-ujungnya balik lagi. Tapi ya sudahlah. Dan terlihat gelombang ketiga zombie sudah datang memakai bus dengan very high speed. Di sana, ternyata zombie yang menyerang adalah zombie yang sudah disuntikan serum amarah oleh Bokor. Dan target mereka bukan hanya manusia, tapi juga zombie toge teman-teman Suhon. Dan mulailah duel antara zombie tentara versus zombie murid. Hyun Ho berusaha menembak, tapi speed zombie ini cukup tinggi, membuat Hyun Ho kewalahan. Meski sudah digeng oleh semua murid zombie, zombie tentara ini malah berhasil mengkill dua zombie murid. Keadaan menjadi sangat chaos karena niat dari dua zombie tentara ini bukanlah hawa kehidupan, tapi menggeprek kepala semua orang yang dilihatnya. Terlihat Pak Choi dan Sujin juga kewalahan melawan zombie tentara yang kita tahu bernama Jamal. Terlihat Jamal menggeprek kepala Sujin, membuat murid-murid khawatir, dan helm SNI Sujin sudah sangat penyok dibuatnya. Nah, untungnya zombie murid menyelamatkan Sujin, membuat zombie Jamal justru turu. Tapi zombie ini lengah, membuat dia ditoyor dari belakang oleh zombie tentara yang satunya. Suji itu ingat kalau zombie murid ini bernama Bakwan. Dia khawatir dan berlari ke arahnya. Tapi zombie tentara masih sangat agresif, membuat Sujin tidak ada waktu untuk bersedih. Sujin mengambil senjata milik Bakwan dan menembaki zombie tentara. Tapi ya, bahkan Sujin agak rip aim di sini, membuat zombie tentara berhasil berlari ke lantai 2, tempat para murid berada. Di sana, murid tentara menjebol pintu dan membuat murid manusia menjadi panik. Lalu di tempat Suhon, bukannya berhasil ke sekolah, dia malah nyasar sampai ke pusat militer. Dia bertemu dengan wanita yang berbaju dokter. Dan Suhon tahu orang yang pintar akan cepat mendapatkan akal sehatnya kembali dan berevolusi menjadi manusia baru, bukan jadi zombie toge kayak yang lain. Tapi lihat guys, itu di belakang mereka ada tuyul coy. Yap, Suhon bertatapan langsung dengan Bokor. Bokor mengatakan kalau dirinya ingin menjadi raja dunia. Bokor menunjuk ke arah Suhon, dan dia tahu kalau Suhon ini zombie cerdas seperti dirinya. Di sisi lain, wanita berjaket melemparkan batu pada Bokor, tapi Bokor merosting wanita itu dan menunjukkan kepala botaknya. Yap, di sana ada bekas tembakan peluru Scar, tapi itu tidak membunuh Bokor, yang artinya peluru saja tidak mempan, ya apalagi batu bata. Wanita berjaket masih belum menyerah dan memukul kepala Bokor memakai tongkat, tapi ternyata mempan coy. Bokor saja tidak percaya bagaimana bisa pukulan dari seorang wanita memakai kayu pula mampu membuatnya terluka. Bokor mulai kelabakan dan minta ampun. Di sisi lain, Bu Dokter mengatakan kalau Bokor bukanlah zombie pertama. Zombie pertama itu muncul 15 tahun yang lalu dan menyebar sangat lambat. Dan yang membuat virus tersebar cepat di Korea, ya si Bokor botak ini. Kembali ke situasi di sekolah. Kini zombie toge juga mulai merambat ke arah gedung. Tentu, Sujin dan para murid zombie mengalahkan mereka satu persatu. Dan di lantai 2, zombie tentara masih berusaha untuk menyerang murid-murid manusia. Di tempat Suhon, mereka sedang cosplay Fast and Furious dengan mengendarai mobil losbak. Mereka bertarung melawan zombie anak buah Bokor.
Oh ya, for your information lagi ya guys ya. Jadi si botak bokor ini plot armornya melebihi Jonggun. Susah banget matinya asli. Ini tuh butuh banyak banget chapter sampai dia mati ya guys ya. Ya dia udah hampir mati berkali-kali tapi selamat mulu. Oke lanjutlah. Suhon yang tadinya terjatuh dari mobil, kini berusaha melompat lagi ke dalam mobil. Dan terlihat Suhon berhasil selamat bersama wanita berjaket. Kembali ke sesi sekolah. Ternyata zombie Jamal belum mati. Dia kembali bangkit. Dia dibredet, tapi tetap bertahan juga sampai peluru Yuna dan Bakwan habis. Tapi Bakwan mengganti peluru dengan sangat cepat dan berhasil mengalahkan zombie Jamal. Sementara di lantai 2, zombie tentara melempar murid manusia ke kerumunan zombie toge. Tapi Hyun Ho dan zombie murid datang tepat waktu untuk menyelamatkan beberapa murid dari serangan zombie toge. Tentu zombie tentara masih selamat dan balik menggeprek kepala zombie murid. Bahkan Hyun Ho terkena cekikan oleh zombie tentara. Untungnya Sujin datang tepat waktu dan mengalahkan zombie tentara itu. Kini yang tersisa hanyalah zombie toge yang tentu easy untuk dibunuh. Tapi jumlah mereka banyak benar. Mereka pun lari ke atap dan mengunci pintu. Di sana seorang murid sangat berterima kasih pada Hyun Ho dan meminta maaf karena sudah meragukan Hyun Ho sebelumnya. Tapi Hyun Ho berkata, tidak apa-apa, teman memang harus saling menolong. Di sisi lain, Suhon masih berusaha kabur dari anak buah Bokor. Anak buah Bokor ini mantan tentara ya guys ya. Jadi speed mereka ini bisa mengejar mobil losbak milik wanita berjaket. Dan sialnya lagi, ada tentara manusia yang malah menyembah Bokor dan menyerang Suhon. Suhon kelabakan karena di hadapannya banyak sekali zombie toge. Tapi Suhon tetap berusaha untuk melawan mereka memakai ilmu bela diri zombie miliknya. Wanita berjaket tetap berusaha mengendalikan mobil sekuat tenaga hingga mereka sampai di gang sempit. Banyak sekali tangan zombie dari sela-sela bangunan berusaha mencengkeram mereka. Dan Suhon lah yang membereskan para zombie toge satu persatu. Nah sebenarnya guys, zombie toge ini bukanlah masalah bagi Suhon. Tapi yang jadi PR besar Suhon adalah si Irang penyembah Bokor ini. Nah soalnya dia itu kan bawa mobil dan machine gun. Kelemahan si Suhon kan itu dua itu tuh. Mobil dan machine gun. Nah untungnya Suhon cerdas. Dia itu membuat si tentara menabrak tiang. Sementara di dalam mobil losbak, Bu Dokter malah ingin menyerang wanita berjaket. Untungnya Suhon datang tepat waktu. Tapi terlihat si tentara belum menyerah untuk melawan Suhon. Nah Suhon ini cosplay Spider-Man ya guys ya. Dia naik ke atas gedung lalu menerjang si tentara. Dan sekali lagi, dia terpaksa menggigit manusia hidup. Ya karena sangat terpaksa ini sih. Jadi nggak apa-apa lah guys ya. Oke lanjut. Akhirnya Suhon bisa beristirahat dari adegan berbahaya ini. Dan akhirnya mereka sampai juga di sekolah. Dan terlihat Hyun Ho bernostalgia dengan ibu dokter. Ya baru beberapa jam yang lalu mereka ini kan masih manusia. Kini mereka berdua sudah sama-sama jadi zombie toge. Suhon juga berterima kasih pada teman-temannya yang sudah berjuang keras melindungi manusia yang masih hidup. Terlihat juga Yuna ada di sana. Dan dia mengatakan hal yang sama seperti saat dia masih menjadi manusia. Yaitu jangan sampai terluka Suhon. Dan akhirnya art sekolah pun selesai. Membuat mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok murid biasa dan kelompok zombie. Juga ada dua orang dewasa manusia dan satu orang dewasa zombie. Tapi petualangan mereka belumlah selesai. Untuk menyelesaikan semua ini, Suhon harus berhasil membuat semua orang menjadi manusia baru dan mengalahkan Bokor. Jika tidak, maka semua orang akan menjadi toge. Phew, capek guys. Tapi emang manhwa zombie kali ini lumayan seru ya guys ya dan menegangkan, dimana para zombie toge itu menyerang manusia. Ada juga zombie toge yang melindungi manusia. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian penasaran dengan video kelanjutannya. Oke, thanks for watching and don't get hearts guys.